Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fase gerak liquid kromatografi yang beranggotakan saya sendiri Rada Humaira, Rinatul Mauzirah, Nur Khaliza, dan Faradila yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Berikut merupakan outline presentation. Yang pertama, liquid kromatografi LC, fase gerak, sifat fase gerak pada LC, proses fase gerak pada LC, syarat fase gerak pada LC, fase gerak yang paling banyak digunakan pada LC, dan contoh aplikasi LC beserta fase geraknya. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait liquid kromatografi atau kromatografi cair. Nah, kromatografi cair merupakan kromatografi dengan fase gerak berupa zat cair dan merupakan teknik yang paling tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Liquid Chromatography Mass Spectrometry atau LCMS merupakan teknik analisis yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik dari kromatografi cair dengan spesifisitas deteksi spektrometri massa. Data LCMS dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang berat molekul, struktur, identitas, dan kuantitas komponen sampel tertentu. Nah, senyawa yang dipisahkan atas dasar interaksi relatif dengan lapisan kimia partikel-partikel yang berupa fase diam, dan juga elusi perlarut melalui kolom yang merupakan fase gerak. Nah, prinsip dari liquid kromatografi atau kromatografi cair ini sendiri, yaitu pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri atas kolom yang menjadi fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya, serta tekanan tinggi yang digunakan untuk mendorong fase gerak. Nah, fase gerak itu apa? Fase gerak itu merupakan zat yang digunakan untuk membawa zat terlarut, sampel atau analit, dan berinteraksi dengan zat terlarut tersebut. Fase gerak yang digunakan pada LCMS yaitu pelarut tertentu atau cairan bertekanan. Nah, fase gerak disebut juga sebagai pelarut. Bantuan pompa fase gerak cair dialirkan melalui kolom ke detektor. Cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Selanjutnya, untuk sifat fase gerak pada LC itu akan dijelaskan oleh Rinatul Mauzirah. Kepada Rinatul Mauzirah, saya persilahkan. Selanjutnya, sifat fase gerak pada LC. Fase gerak LC ada yang bersifat polar dan ada yang bersifat non-polar. Selain itu, fase LC juga dapat bersifat normal dan juga dapat bersifat terbalik. Yang dimaksud dengan fase normal adalah LC yang mempunyai fase gerak non-polar dan fase diamnya berupa polar. Sebaliknya, fase terbalik yaitu LC yang mempunyai fase gerak polar dan fase diamnya non-polar. Kemudian, pada LC, sebaiknya pelarut atau fase gerak yang digunakan ialah fase gerak yang viskositasnya relatif rendah, sehingga memungkinkan kromatografi yang lebih cepat karena perpindahan massa berlangsungnya lebih cepat. Fase gerak yang digunakan harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan jika menggunakan detektor UV. Selain itu, fase gerak harus memiliki perbedaan indeks bias yang cukup besar dengan sampel. Dan juga, fase gerak yang digunakan sebaiknya bukan merupakan pelarut yang beracun. Yang terakhir, fase gerak harus memiliki titik didih yang relatif rendah. Baik, selanjutnya untuk proses fase gerak pada LC atau liquid kromatografi akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Khaliza. Kepada Nur Khaliza, saya persilahkan. Baik, berikut merupakan proses fase gerak pada LC. Gambar yang ditunjukkan pada tampilan ini merupakan diagram alir dari HPLC. Next. Berdasarkan gambar sebelumnya, yang merupakan proses fase gerak pada LC, yaitu fase gerak ditampung dalam reservoir. Kemudian dari reservoir, fase gerak akan dialirkan secara terus-menerus dengan kecepatan alir yang tetap oleh pompa.
Selanjutnya, pengaturan kecepatan alir fase gerak dilakukan dengan menggunakan program dalam HPLC, yang kemudian sampel diinjeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. Selanjutnya, di dalam kolom akan terjadi proses pemisahan, di mana komponen sampel akan ditahan oleh fase diam, kemudian akan larut oleh fase gerak yang terus-menerus dialirkan sehingga melewati kolom untuk menuju ke detektor. Selanjutnya, detektor akan mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom dan menghitung kadarnya sehingga keluar dalam bentuk angka pada layar komputer. Selanjutnya yaitu syarat fase gerak pada LC atau liquid chromatography. Zat cair atau pelarut yang akan digunakan sebagai fase gerak pada LC harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu zat cair harus bertindak sebagai pelarut yang baik untuk cuplikan yang akan dianalisis. Zat cair harus murni untuk mencegah masuknya kotoran yang dapat mengganggu dalam interpretasi kromatogram. Zat cair harus jernih sekali untuk mencegah kemungkinan penyumbatan pada kolom. Zat cair tidak bereaksi dengan kolom dan sesuai dengan detektor. Zat cair tidak kental agar mengalir dengan mudah melalui kolom. Syarat selanjutnya yaitu zat cair sebaiknya memiliki LC grade, di mana pada penggunaan fase gerak harus memperhatikan sifat fase diam yang digunakan berdasarkan pengelompokan LC tersebut. Baik, selanjutnya untuk fase gerak yang paling banyak digunakan pada liquid chromatography atau kromatografi cair akan dijelaskan oleh teman saya, Faradila. Kepada Faradila, saya persilahkan. Baik, kemudian fase gerak yang paling banyak digunakan pada LC. Terdapat dua macam fase gerak pada HPLC. Yang pertama, fase gerak dengan fase terbalik dan fase gerak dengan fase normal. Fase gerak dengan fase terbalik adalah campuran larutan dapar dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Kemudian untuk fase gerak dengan fase normal adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Dengan demikian, fase gerak pada LC terdiri dari fase organik dan dapar. Untuk fase organik sendiri yaitu asetonitril dan metanol, sedangkan untuk fase daparnya yaitu dapar asetat, dapar fosfat, tetrahidrofuran. Next. Kemudian untuk contoh pelarut untuk fase terbalik, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa contoh pelarut yang sering digunakan untuk fase terbalik adalah air, asetonitril, dan metanol. Berikut dapat kita lihat sifat dari ketiga pelarut tersebut, di mana kekuatan elusi meningkat dari etanol, metanol, dan asetonitril. Sedangkan untuk kepolarannya menurun dari air, metanol, dan asetonitril. Yang berarti bahwa kekuatan elusi berbanding terbalik dengan tingkat kepolaran pelarut. Selain itu, pada tabel ini dapat kita lihat informasi mengenai pelarut air, metanol, dan asetonitril. Mulai dari panjang gelombang UV, viskositas, titik didih, dan juga kepolarannya. Baik, selanjutnya untuk contoh aplikasi liquid chromatography beserta fase geraknya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Rinatul Mauzira. Kepada Rinatul, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu contoh aplikasi LC beserta fase geraknya. Yang pertama, analisis senyawa 6-gingerol terhadap rimpang jahe yang diekstraksi dengan metode liquid chromatography mass spectrometry. Dalam penelitian ini digunakan fase gerak yang pertama yaitu ada ultra pure water dengan asam format konsentrasi 0,1% dan yang kedua ada asetonitril dengan asam format dan konsentrasinya 0,1%. Selanjutnya, contoh aplikasi LC yang kedua beserta fase geraknya yaitu aktivitas antioksidan serta identifikasi senyawa dari ekstrak jamur Lingzhi atau Ganoderma lucidum dengan liquid chromatography mass spectrometry.
di mana fase gerak yang digunakan ialah metanol. Dan yang terakhir yaitu identifikasi pewarna merah K3 dalam produk kosmetik sediaan perona mata secara LC-MS-MS. Dengan fase gerak yang digunakan yaitu asam formiat 0,2% dalam air dan asam formiat 0,2% dalam metanol. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi pada hari ini yaitu kromatografi merupakan kromatografi dengan fase gerak berupa zat cair. Nah, fase gerak pada LC atau liquid kromatografi bersifat polar dan non-polar, di mana dapat terbagi menjadi dua, yaitu fase normal dan fase terbalik. Nah, fase normalnya itu untuk fase geraknya berupa non-polar dan fase diamnya itu berupa polar. Sedangkan fase terbalik sebaliknya. Nah, untuk fase gerak yang diinjeksikan ke liquid kromatografi akan dialirkan dari kolom ke detektor. Untuk syarat fase gerak sendiri pada liquid kromatografi yaitu zat cair yang memiliki LC grade. Fase gerak yang paling banyak digunakan yaitu air, asetonitril, metanol, buffer asetat, buffer fosfat, dan tetrahidrofuran atau THR. Nah, berikut merupakan referensi dari materi yang telah kami paparkan pada hari ini. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.